Foto ini mengingatkan tentang adanya sebuah kesenian tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Kesenian itu adalah kesenian jadilan. Konon kesenian ini sering diadakan ketika masyarakat mempunyai hajatan, seperti merti dusun dan pesta rakyat lainnya. Kesenian ini menyebar di seluruh pelosok daerah yang ada di Pulau Jawa. Adegan yang dibawakan dalam pertunjukan kesenian tradisional jadilan ini antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia kaya akan seni yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam bahasa Jawa, jadilan berarti joget nganggo nunggang jaran kepang atau menari dengan memakai kuda kepang. Kesenian ini merupakan peninggalan nenek moyang yang memang patut kita lestarikan. Kesenian tradisional jadilan ini disebut juga kesenian rakyat karena banyak disukai oleh masyarakat. Secara garis besar, kesenian jadilan dibedakan menjadi dua, yaitu jadilan klasik dan jadilan kreasi baru. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada jenis kostum yang dikenakan serta alat musik yang ditabuh untuk mengiringi pertunjukan. Grup kesenian jadilan Turonggo Krido Budoyo dari Galan Tirtosari Kretek Bantul merupakan contoh jadilan klasik. Sedangkan grup kesenian jadilan Rimang Mudo dari Surabaya Argo Mulyo Stage Bantul merupakan contoh dari jadilan kreasi baru. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesenian jadilan Rimang Mudo ini, kami berdua langsung menuju lokasi pertunjukan. Keadaannya masih sepi, hanya anak-anak yang tampak ada di lokasi. Sedangkan di tengah lokasi pertunjukan, tampak kuda kepang yang sudah ditata berjajar dari depan ke belakang. Kuda kepang ini dibuat dari anyaman bambu. Kami pun langsung menemui sesepuh jadilan Rimang Mudo. Menurut Pak Suyut, kuda kepang ini pada awalnya dibuat oleh penarinya pada tahun 1953. Kuda kepang yang untuk pentas hari ini itu tapi pada asal mula pada tahun 1953 itu dibuat sendiri oleh paraga yang ingin mengembangkan seni jadilan. Dalam kesenian tradisional jadilan, kuda kepang memiliki fungsi penting dalam pertunjukan. Fungsi kuda kepang dalam pertunjukan itu sebagai sarana penunjang mengolah seni di dalam pertunjukan jadilan. Selain itu, gamelan juga sangat penting. Kendang ini adalah salah satu contoh dari alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi pertunjukan kesenian jadilan. Pak, ini alat musik apa aja nih Pak yang digunakan di kuda kepang ini? Kok bentuknya aneh-aneh tuh, ada yang gepeng, ada yang ini, ada yang menonjol kayak gini nih. Namanya apa ini Pak? Untuk dari ini ya, namanya kendang. Kendang itu ada bermacam-macam model. Yang kecil itu namanya pikung. Ini sama sebenarnya. Ya, tapi nadanya yang lain. Ini juga hampir sama, tapi ini dikatakan kendang besar. Untuk yang itu namanya kenong. Yang itu kenong. Aneh banget ini. Nah, itu kenong. Ini yang ditutup. Ya, itu tutup dari atas itu namanya kenong. Untuk yang ini gendi. Gendi itu asal asli jadilan itu gendi. Ini juga bisa ini gendi juga. Satu seperangkat sini ya. Yang sana itu tempul dan gong. Itu menata
musik tempo. Terus ini yang pemain musiknya katanya wiaganya itu Ya. ya, itu ada berapa itu Pak ya? Wiaganya- Soalnya kan banyak sekali. Itu ada drumnya juga ini. Nah, berapa itu ya? Piaganya itu 7. Kendang itu satu orang, Oh, jadi pegang 2 ini ya? pegang 4. Empat sama ini. Tapi tergantung nanti untuk mengiringinya. Tidak semua ditabuh, tapi bisa dikombinasi. Apakah ada ketentuan untuk menentukan lagu untuk mengiringi jadilan ini? Sudah acara kita Untuk mengiringi lagu, Hah? untuk pada waktu asal mula itu ada ketentuan. Gimana, Pak? Jadi uro-uro nanya. Oh, uro-uro. Tapi Uro-uro itu seperti tembang moco patah. Oh, gitu. Tembang Ya. moco patah. Tapi untuk sekarang, karena mengikuti situasi kondisi anak muda zaman, itu apa saja lagu yang bisa selaras dengan musik gamelan jadilan itu sendiri. Lagu-lagu baru gitu ya, Pak ya. Ya, pemirsa. Bahwasanya ini alat musik untuk acara tradisional yaitu kuda kepang atau jadilan. Nanti bisa Anda lihat. Gimana sih? Saya juga pengen bagi nanti. Para penari ini akan dirias terlebih dahulu sebelum mengadakan pentas. Mereka akan dirias dengan gaya keprajuritan lengkap dengan ikat kepala dan keris. Setelah selesai dirias, saatnya mereka untuk unjuk kebolehan. Tetapi sebelumnya akan diadakan upacara sesaji terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk memohon doa kepada Tuhan agar acara pertunjukan berjalan lancar. Apa ini Pak? Ini toto saji. Toto saji. Ya, Toto saji maksudnya apa itu? toto saji itu suatu tatanan dari padatan adat. Itu saji itu sedoyo samyo nyawiji. Sedoyo samyo nyawiji. Nyawijinipun itu bahasa Jawa ya, karena memang diterangkan dengan bahasa Indonesia. Nyawijinipun para paraga niyaga, para paraga panumpak kuda, para sesepuh yang menonton untuk memberi doa seperti pandurung pandukung panyempuyung. Bahan-bahannya apa aja nih Pak? Kok kayaknya ada Oh, buah, iya. ada sayur, ada telur. Nah, Ini apa namanya aja nih, Pak? tumpeng robyong. Maksud dari para yang leluhur kita, yang hadi luhur itu, tumpeng robyong itu karena metu, mempeng, supaya ini yang bagi para baroke merasa keluar dari rumah mempeng untuk melaksanakan seni tari jatilan. Oh, Bagi semangat. para penonton, para pemirsa itu lebih semangat, metu mempeng karena dengar suara saja, tidak usah diundang dan suruh, itu sudah dengan sadar menonton, melihat untuk pentas seni. Ya, habis ini nanti ini ditoto secara batin. Oh, jadi pakai doa-doa. Doa ya, doa secara batin supaya menjadikan berkah. Setelah selesai upacara, para penari ini pun mulai memperlihatkan kebolehannya dalam menari untuk menghibur penonton. Para penari ini tergolong masih muda. Mereka bertahan di tengah gempuran era modernisasi dengan tetap mencintai kesenian sendiri. Satu persatu gaya tarian dipertontonkan di hadapan pengunjung. Penonton pun mulai terbawa oleh tarian dan alunan musik yang mengiringi. Para penari ini bergaya untuk menunjukkan bahwa kesenian ini punya potensi untuk berkembang.
Ditambah lagi antusias warga yang menyaksikan, menjadikan kesenian ini memang masih banyak peminatnya. Tapi sangat disayangkan, perkembangan zaman dan dunia informasi saat ini mengakibatkan masuknya budaya barat di Indonesia. Hal ini akan berujung pada pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Generasi muda pun cenderung lebih menyukai budaya barat ketimbang milik sendiri. Perubahan selera masyarakat inilah yang menyebabkan regenerasi terhadap penari kesenian jadilan menjadi terkendala, sehingga pertunjukan kesenian jadilan pun jarang diadakan. Jadilan adalah kesenian tradisional Jawa. Banyak yang menyebut kesenian rakyat karena banyak ditonton oleh masyarakat, baik dari kalangan ekonomi lapisan atas sampai lapisan bawah. Tapi sayang, keberadaan kesenian tradisional jadilan saat ini seperti di ujung tanduk. Bahkan sebagian kalangan masyarakat mengkhawatirkan bahwa kesenian ini akan punah ditepis oleh zaman kalau tidak segera dilakukan upaya pelestarian terhadap kesenian ini, sehingga kesenian ini tetap ada dan lestari. Grup kesenian tradisional Jadilan Rimang Mudo merupakan salah satu contoh dari sebuah komunitas yang menginginkan kesenian ini tetap ada dan bisa dinikmati oleh masyarakat, walaupun dalam mencapai tujuan tidaklah mudah. Ini merupakan tindakan yang sangat sulit dilakukan di tengah era modernisasi seperti sekarang ini. Sesepuh grup kesenian tradisional Jadilan Rimang Mudo menerangkan ada beberapa hal yang ditempuh untuk menjaga dan melestarikan kesenian ini, antara lain menjaga peralatan yang digunakan dalam pertunjukan. Peralatan itu antara lain alat musik, kuda kepang, dan sarana penunjang lainnya. Berikutnya, tetap menjalin hubungan baik dan mengadakan koordinasi antar anggota sehingga tercipta kekompakan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mengadakan regenerasi terhadap penari jadilan, karena dengan mengajarkan kesenian ini kepada anak-anak, dengan sendirinya akan mencetak generasi penerus terhadap kesenian jadilan. Kemudian yang terakhir adalah faktor finansial, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadakan pertunjukan tersebut. Keberadaan tokoh penggerak atau seniman yang ada di tengah masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pelestarian terhadap kesenian ini. Mengingat keberadaan tokoh tersebut sebagai pelopor dalam memberikan informasi tentang kesenian jadilan yang merupakan peninggalan nenek moyang. Sehingga masyarakat akan menjadi tahu tentang warisan nenek moyang yang adiluhung. Hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar kesenian jadilan tetap lestari, sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan demikian akan berdampak pada meningkatnya pendapatan di sektor pariwisata. Globalisasi kemungkinan untuk budayaan ini hampir punah. Ini adalah budayaan lama yang harus kita lestarikan. Kalau ini tidak melestarikan hal semacam ini, siapa lagi kalau tidak kita semua? Ya, apalagi yang kita semakin padat begitu ya. Begitu. Ya,
moga-moga aja semakin kita lestarikan semakin bagus lagi kesenian. Oke pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama kesenian tradisional kuda kepang atau jadilan, dan semoga kesenian jadilan semakin ada di hati kita semua.